Halo teman-teman semua, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Doni Aika Danuarta, saya mahasiswa Teknik Industri, Angkatan 2020, Universitas Diponegoro. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya mengenai pengaruh sikap toleransi dan menangkal tindakan rasisme untuk menciptakan kedamaian antar warga negara, dan kali ini saya mengambil status yang ada di Kota Semarang. Jadi yang pertama latar belakang. Jadi Indonesia ini merupakan negara yang memiliki keberagaman, mulai dari suku, agama, ras, dan antar golongan, atau yang bisa disingkat sebagai SARA. Nah, dengan keberagaman ini, tercetuslah Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, sehingga dari adanya berbagai macam suku, agama, ras, dan antar golongan, sehingga membutuhkan suatu toleransi yang untuk menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam berbangsa dan bernegara. Sebab toleransi ini akan menjadi penyebab tertinggi kerukunan di kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan dengan adanya toleransi, bisa meningkatkan indeks nilai demokrasi di Indonesia. Nah, kali ini metode penelitiannya adalah metode penelitian dari jurnal. Ini menggunakan suatu metode kuantitatif. Penulis membuat kuesioner mengenai pengalaman di Kota Semarang, baik tindakan toleransi maupun tindakan rasisme. Selain itu juga penulis akan mengambil contoh kejadian dari laman berita mengenai tindakan rasisme yang pernah terjadi di Kota Semarang. Nah, ini adalah pertanyaan, apakah saudara mengetahui apa itu tentang rasisme? Jadi mereka kebanyakan tahu, tapi masih ada yang pernah mendengar dan tidak tahu. Lalu untuk pertanyaan kedua, apa saudara pernah menjadi korban tindakan rasisme di Kota Semarang? Dan ternyata 70% itu tidak pernah, tapi masih ada 25% eh, penjawab itu menyatakan bahwa mereka pernah mengalami suatu tindakan rasisme. Lalu, apakah saudara pernah melihat suatu tindakan rasisme di Kota Semarang? Jadi ada 40% pernah, dan 30% tidak pernah, 30% lagi tidak tahu. Ini masih menjadi poin merah bahwa masih banyak orang yang tidak bisa membedakan antara itu bercandaan atau sebagai suatu tindakan rasisme. Ya, kemudian selanjutnya pembahas. Jadi yang sebelumnya kita lihat bahwa tindakan rasisme masih tergolong besar, yaitu di angka 40%. Lalu yang kedua, salah satu penjawab kuesioner menyatakan bahwa dia pernah mengalami suatu tindakan rasisme. Jadi waktu itu beliau sedang bergereja di salah satu gereja yang ada di dekat Rumah Sakit Logorejo. Jadi di tiap hari Minggu jalan selalu ditutup karena ada acara pasar Minggu. Padahal jalan terdekat ke gereja melalui jalan itu terpaksa mereka harus lebih jauh untuk memutar untuk sampai ke gereja. Lalu yang terakhir itu saya ambil melalui di laman berita, itu pada 18 Agustus 2019 terpasang spanduk berada provokatif di depan Asrama Papua Semarang, Kelurahan Candi di Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Jadi spanduk tersebut berisi kalimat diskriminatif yang ditujukan kepada mahasiswa Papua yang sedang menuntut ilmu di Kota Semarang. Jadi warga setempat menyatakan bahwa orang Papua yang belajar di Kota Semarang itu adalah bagian dari suatu OPM atau Operasi Papua Merdeka. Jadi kita sebagai seorang masyarakat harusnya kita mengurangi stigma itu, karena belum tentu orang Papua adalah orang PM. Bahkan sebagian besar orang Papua di Kota Semarang yang pernah saya kenal, mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai negara ini. Lalu landasan dari suatu toleransi itu yang pertama sila pertama dan sila ketiga, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa dan Persatuan Indonesia. Kemudian pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana seluruh masyarakat Indonesia bebas memilih agamanya masing-masing. Kemudian pasal 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Jadi pada tahun-tahun sebelumnya Indonesia masih akan kental dengan namanya sikap toleransi, terutama di saat masa Orde Baru, itu masih banyak khususnya kepada kaum-kaum Tionghoa. Lalu manfaat toleransi yang pertama, manfaat diri sendiri. Jadi manfaat diri sendiri itu tentunya kita bisa dapat sikap toleransi dari orang lain. Kita bisa bebas untuk beragama, bisa bebas untuk melakukan kegiatan ritual suku kita masing-masing. Kemudian yang kedua, manfaat lingkungan. Kita tentu dapat gotong royong untuk menciptakan suatu lingkungan yang baik. Dengan kita bersatu dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan bisa menjadi satu untuk mencapai suatu keinginan. Kemudian yang ketiga, manfaat dalam politik. Jadi dalam buku yang ditulis oleh Dedek Mulyarianto mengenai berjudul Penumpang Gelap Demokrasi, bahwa salah satu yang bisa meningkatkan indeks demokrasi adalah toleransi. Dan kesimpulannya, saat ini Indonesia masih ada masyarakat yang tidak memiliki sikap toleransi. Dan agar mendapatkan toleransi, kita harus berbuat baik kepada semua orang dan bersedia memahami perbedaan. Sekian dari saya, terima kasih, dan selamat pagi, siang, sore, dan malam.